Ada sepasang suami istri, sebut aja namanya Fajar dan Dewi ya. Dan ini namanya udah gue samarin. Oke. Mereka tuh tinggal di daerah Jawa Tengah dan di tahun keempat pernikahan mereka, Dewi itu ngasih usul ke Fajar. Sayang, gimana kalau misalkan kita liburan keliling Jawa pakai mobil, terus kita piknik atau camping. Kamu kan suka piknik sama mendaki gunung kan? Hmm. Diiyain lah sama suaminya si Fajar ini. Soalnya kayaknya menarik nih. Dan dia mikir, hutan dan pegunungan di Jawa Tengah tuh bagus banget buat didatengin. Banyak juga tempat-tempat yang cocok untuk piknik lah. Mereka mau berangkat pakai mobil yang udah dimodifikasi gitu, kayak camper van gitulah. Jadi ada kayak semacam tempat di sampingnya tuh buat masang tenda. Nah Dewi tuh bilang, kita ke arah Alas Roban aja, ke daerah Gunung Gandul. Dari situ kita bisa keliling ke tempat yang lain. Hmm. Nah, ngedenger istrinya ngomong kayak gitu, Fajar tuh ngerasa kayak Dewi tuh pernah ngomong hal yang sama. Yaitu pengen keliling Jawa pakai mobil dan awalnya ke daerah deket Alas Roban itu. Hmm. Tapi si Dewi ngerasa belum pernah. Apa Nah, gimana? ini kalau Dewi nggak tahu karena ini dari point of view-nya Fajar sebenarnya. Oh, Dan mereka menuju ke sana. Dan seingat mereka dulu, sewaktu mereka kemah bareng teman-temannya, udah lama gitu ya. Jalanan ke arah gunung itu tuh udah diaspal dan udah bisa dilewatin sama mobil. Hmm. Singkat cerita, sampailah mereka ke depan jalan itu. Mereka ngeliat ada beberapa warga yang keluar dari jalanan itu tuh. Pas ngeliat rombongan orang-orang ini, Fajar tuh ngerasa kalau kepalanya tuh rada sakit. Dan dia juga kayak kedip-kedipin matanya. Saking kepalanya tuh berasa sesuatu yang gak enak gitu loh. Jadi saking kepalanya gak enak, dia kayak merem terus kayak aduh kenapa nih kepala gue iya, gitu. iya, iya. Kayak Fajar tuh ngerasa otaknya dipaksa buat mengingat sesuatu gitu. Fajar tuh bilang ke Dewi, kayaknya aku udah pernah lihat hal yang sama deh. Kayak rombongan warga tadi yang lewat, tapi lupa kapan. Nah kata Dewi, mungkin perasaan kamu aja kali. Sekitar setengah jam lewat, mereka akhirnya sampai di tempat yang lumayan luas dan kayaknya kelihatan itu untuk parkirin kendaraan. Hmm. Mereka jalan terus dari situ dan jalannya tuh walaupun bisa dilewatin sama mobil, tapi masih kayak tanah, belum diaspal. Ya. Jadi beda sama yang sebelumnya mereka tahu. Oke. Semakin mereka masuk, semakin masuk ke dalam hutan, semakin sedikit tuh cahaya matahari yang masuk karena kehalangan sama pohon. Dan jalanan tuh makin lama makin kecil. Dewi bilang, rasanya kita gak pernah ngelewatin jalan ini dulu. Ya pasti kan karena ya dulu yang mereka ingat juga jalanannya udah aspal. Iya. Berarti mereka salah jalan nih. Hmm. Dewi bilang, ya udah mas, udah makin gelap. Kalau balik lagi ke jalan tadi, pasti kemalaman. Kita berhenti di sini aja bikin tenda. Lagi-lagi ngedenger kayak gitu, kepala Fajar tuh kerasa aneh. Dia ngerasa kayak pernah ngelakuin hal yang sama istrinya ini. Hmm. Dan sampai Fajar tuh ngerasa, nih istrinya dia lihat lagi beres-beres dan berusaha bantu masang tenda. Nah dia tuh kayak ngerasa dia persis pernah ngerasa ada di posisi itu. Oke. Tiba-tiba Fajar bilang, tendanya jangan di situ sayang. Pas ngeliat Dewi lagi siap-siap mau beresin barang-barang dan mau pasang tenda. Nah Fajar juga gak tahu tuh kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Nanti biar aku aja yang pasang bagian tiang-tiangnya, kata Fajar. Terus Dewi bilang, kenapa kalau di sini? Di sini bagus. Di atas gak ada pohon yang lapuk atau pohon yang rusak, jadi kita aman kalau misalkan di sini gak ada, ya takutnya ranting pohon jatuh gitu, gak ada sama sekali. Hmm. Ya Fajar makin bingung juga karena dia ngerasa bener-bener istrinya tuh pernah ngomong kayak gitu, persis. Tapi dia lupa kapan, dan Fajar tuh lupa dan gimana detailnya, tapi yang Fajar ingat cuman kata-kata Dewi itu persis. Dia udah pernah dengar gitu. Hmm. Akhirnya mereka bangun tenda di tempat yang dipilih sama Dewi dan entah kenapa hal itu tuh bikin Fajar tuh agak was-was sebenarnya. Cuman ya udahlah, dia juga nggak tahu kenapa dia was-was. Akhirnya dia doa aja, semoga dia cuman halu dan mereka tuh nggak kenapa-napa. Oke. Hari udah makin malam, mereka masak tuh dan makan berdua. Gak lama setelah makan, mereka tidur. Mungkin karena memang kecapean nyetir jauh gitu ya. Akhirnya mereka tidur cepat. Nah tepat tengah malam, Fajar tuh kebangun gara-gara kebelet pipis. Hmm. Dia pipis keluar tenda, setelah selesai, Fajar ini tiba-tiba dia gak sengaja ngeliat ke arah pohon besar di depan dia. Dia ngeliat jelas banget, ada bola mata sepasang itu nyala. Dan nyalanya jelas banget karena di situ tuh gelap sekitarnya. Hmm. Fajar takut, dia langsung lari dan buru-buru masuk ke dalam tenda. Karena gerasa kerusuk, akhirnya Dewi kebangun. Ditanya sama Dewi, ada apa mas? Fajar bilang, saking ketakutannya nih ya, ada mata di sana.
di balik pohon itu. Sambil Fajar nunjuk ke arah pohon besar yang dia lihat. Tapi pas Dewi nengok dari dalam tenda, kelihatan keluar gitu ya. Gak ada apa-apa, kosong aja. Ya. Dewi keluar dari tenda, dia ngecek juga, tetap gak ada apa-apa juga. Fajar pun pas balik nengok ke arah pohon itu juga, yang tadi dia lihat ada sepasang bola mata, udah gak ada, hilang gitu aja. Dari situ akhirnya mereka tidur lagi lah. Sampai pagi untungnya gak ada apa-apa. Fajar bangun duluan tuh di pagi itu dan langsung keluar. Dia jalan ke arah bebatuan gede yang berlobang dan dari lobang itu tuh kayak keluar air. Jadi kayak mata air gitu kali ya. Dan di bawahnya tuh kayak ada genangan-genangan. Kayak ada kolam kecil lah. Dia mau cuci muka sama sikat gigi di situ. Tapi pas dia cuci muka dan sikat gigi, rasa airnya tuh kayak bukan air hujan pada umumnya. Mungkin kan kalau misalkan di pegunungan atau di hutan-hutan tuh airnya tuh air asli murni dan dari hujan gitu kan. Itu tuh dia ngerasa si airnya ini kayak rasanya amis, baunya juga amis dan rada-rada busuk gitu. Aneh. Tapi karena udah terlanjur ya udahlah, Fajar nggak terlalu mikirin. Dia lanjut aja tuh cuci muka di situ. Tiba-tiba kacamata yang dia taruh di dekat batu itu kesenggol dan jatuh ke dalam lubang-lubang itu. Jadi si Fajar ini memakai kacamata. Pas dia mau coba ambil, nah cuman gara-gara agak dalam si kolamnya ini, maksudnya tanahnya agak ke bawah gitu, dan matanya kan rabun, jadi agak susah tuh. Dia korek-korek terus, korek-korek. Tiba-tiba Fajar ngerasa dia kayak nyentuh sesuatu dari dalam kolam kecil ini. Dia pegang dan tarik keluar tuh tangannya dia. Pas dia ngeliat, si Fajar ini kayak megang sesuatu yang kecil, dia pegang nih kayak bendanya tuh, dia cuma megang antara jempol sama telunjuknya dia doang. Jadi emang kecil, jadi kecil banget bendanya. Ya karena dia rabun, dia deketin dong ke matanya dia. Pas dia deketin ke matanya dia langsung teriak kenceng banget. Karena yang dia pegang itu potongan jari manusia. Wah, gila. Anjing. Refleks dia lempar tuh jari, terus dia langsung lari ke tenda. Anjing. Nah pas nyampe di tenda, ini masih pagi ya. Dia nggak ngeliat ada istrinya di situ. Jadi tendanya kosong. Karena udah saking takutnya dia tutup tuh mukanya pakai selimut. Dia sambil duduk, dia tutup pakai selimut badannya semua. Dia ngarep Dewi cepet-cepet balik ke tenda. Karena dia takut banget. Sendiri dan dia nggak tahu Dewi kemana kan. Iya. Tapi tiba-tiba lagi Fajar tuh ngerasa kepalanya tuh sakit. Muncul lagi tuh bayangan-bayangan aneh di kepalanya dia. Dia ngeliat di kepalanya dia itu ada Dewi yang tergeletak di atas tanah. Dan Fajar tuh nangis sambil duduk sendirian di dalam tenda. Dan dia ngerasa ini kayak mirip banget sama yang dialamin sekarang. Iya. Karena Fajar sendirian duduk di dalam tenda, terus ditutup pakai selimut mukanya dia sampai badannya satu badan tuh ketutup selimut. Terus tiba-tiba semuanya tuh jadi gelap gitu aja. Dan Fajar ngerasa ada tangan yang narik badannya dia. Gak beberapa lama dari situ, Fajar tuh sadar, Nat, Muipo. Dia ngeliat di sekelilingnya dia, entah gimana caranya, dia ini udah ada di atas tanduk yang diangkat sama beberapa orang. Fajar bingung dong, nih istriku di mana? Di mana Dewi? Nah dia ngomong kayak gitu ke ya sekitar warga-warga yang ngangkat dia pakai tanduk, cuman gak ada yang jawab apa-apa. Dia kayak didiemin aja gitu. Fajar makin teriak tuh, di mana istriku, di mana Dewi? Dia makin teriak karena ya makin panik, takut juga dan bingung kan. Kenapa dia sendiri di atas tanduk. Tapi masih gak ada juga yang jawab pertanyaan dia. Sampai Fajar ini dibawa ke sebuah pemukiman gitu. Dan sampai di pemukiman ini, di sana udah ada kedua orang tuanya Fajar. Fajar ngelihat orang tuanya tuh mukanya sedih banget. Dan nyokapnya bilang ke Fajar, kamu kayak gitu lagi nak. Nah maksudnya apa kan? Ternyata Fajar ini udah sering ngilang dari rumahnya. Dan pasti bakal ditemuin di sekitar lokasi tempat dia kemah itu. Udah Itu- berapa kali? Nah itu udah berbagai cara udah dilakuin kok buat nyari tahu Fajar tuh di mana. Dan jadi kayak Fajar tuh quote unquote kayak sakit gitu loh Pok. Dan itu udah sering banget terjadi. Dan emang si Fajar ini udah sering banget coba untuk disembuhin sama kedua orang tuanya. Tapi ya hasilnya tetap sama aja. Keulang terus tuh, Fajar tiba-tiba hilang, ditemuin lagi di tempat kemah itu. Iya. Dan katanya Fajar ini masih suka diajak pergi sama dalam tanda kutip sosok. Yang kata orang-orang tuh arwah dari istrinya yang dulu tuh meninggal di tempat perkemahan itu. Terus. Karena si istrinya ini jatuh ketimpa pohon yang tumbang waktu mereka lagi pinik dan kemah di situ. Nah, sementara Fajar tuh berhasil selamat. Tapi semenjak insiden itu jadi aneh nih. Fajar jadi ngalamin hal-hal yang aneh dan
ya kayak gitu, dia sering hilang. Terus dia tuh selalu kayak sikapnya seolah-olah istrinya tuh masih hidup dan bareng-bareng sama dia. Mhm. Jadi dia ngerasa ya istri gue masih hidup dan gue masih nikah gitu loh. Iya. Gokil anjing. Ada sebagian orang yang nyebut Fajar tuh gila. Dan ada juga sebagian yang nyebut kalau ya Fajar tuh emang diganggu sama arwah istrinya yang pengen Fajar tuh ikut sama dia. Hmm. Nah setelah kejadian yang udah berkali-kali ini, di saat ini cobalah Fajar itu dibawa ke salah satu rumah tetua di desanya dia. Oke. Di sana Fajar tuh diobatin dan ternyata kata si tetua ini, sosok yang selalu bareng sama Fajar itu bukan arwah istrinya, tapi sosok jahat penunggu gunung yang pengen sama jiwanya si Fajar. Oh. Dilakuin lah ritual sama si tetuanya ini. Ada ritual pengusiran sosok itu, dimulai nih di saat itu, disiapin segala macem. Dilakuin lah ritual pengusiran sosok. Udah disiapin segala macem dan ritualnya ini diadain di rumahnya Fajar. Hmm. Ritual baru mulai nih, Fajar tuh langsung ngamuk karena kayak kesurupan gitu. Biar. Sampai beberapa warga yang ngebantu si ritual ini, itu sampai kepental ditendang dan beberapa peralatan tuh juga jatuh-jatuh sendiri dalam rumahnya Fajar. Gila. Dan di tengah ritual itu tiba-tiba Fajar tuh sempet ketawa kenceng banget dan suaranya tuh berubah jadi berat. Jadi sosok yang di dalam badannya Fajar ini bilang kalau dia tuh nggak bakal pernah ngelepasin Fajar. Wow. Separah itu ya. Separah itu. Dan segala cara orang tua dan sesepuh desa ini coba buat ngusir sosok di dalam badannya Fajar ini. Saking mungkin kuatnya sosoknya kali ya. Dan beberapa saat kemudian untungnya akhirnya sosoknya ini tuh berhasil keluar dari badannya Fajar. Berhasil diusir. Dari situ Fajar langsung jatuh pingsan. Badannya juga jadi memar-memar biru gitu. Dan keluar darah kental dari mulutnya dia. Ih. Singkat cerita 2 hari kemudian Fajar udah mulai agak baikan tuh. Dan sampai seterusnya, sampai udah sekitar 3 tahun lebih dari ritual ini selesai, untungnya gak ada hal yang separah kayak Fajar hilang sampai ke perkemahan gitu-gitulah. Dan suatu hari Fajar tuh ketemu sama satu orang perempuan. Kita sebut aja namanya Putri ya. Oke. Dia kenalan, pacaran, dan gak lama nikah sama si Putri ini. Tapi ternyata pas mereka lagi mau bulan madu, Putri ini ngajak Fajar buat pergi piknik dan berkemah. Lagi. Dan kemahnya itu ke tempat yang sama dengan tempat yang dulu Fajar kehilangan istrinya si Dewi itu. Waduh. Biar. Dan yang bikin Fajar bingung tuh, kejadian yang dialamin tuh sama Putri itu kayak terulang gitu loh. Jadi kayak pas mereka masuk ke dalam area hutan, Fajar tuh ngelihat rombongan warga keluar dari jalan. Kayak yang sebelumnya dia alamin sama Dewi, Persis ya. persis. Di situ tuh Fajar ngerasa deg-degan, tapi Fajar bingung, dia tuh nggak bisa ngejelasin apa yang dirasain ke Putri. Singkat cerita tetap lanjut lah. Mereka nginep di situ dan setelah makan malam mereka tidur masih persis sama kayak yang sebelumnya waktu Fajar sama Dewi. Dan paginya pun setelah Fajar bangun, Putri ngilang. Fajar cari kemana-mana tuh nggak ketemu. Fajar sedih dan nyesel banget karena sebelumnya pas mereka mau pergi, Fajar tuh udah ragu dan sempat nolak buat pergi ke situ. Tapi Putri tetap maksa buat pergi ke sana. Singkat Oke. cerita, Fajar minta bantuan ke warga sekitar buat nyari si Putri ini dan akhirnya ketemu. Nat, Muy, Po. Gimana? Si Putri ini udah ketemu di sekitaran deket ya area perkemahan itu, tapi Putri udah jadi mayat, Waduh. meninggal. Dan setelah ngelihat istrinya ya bergeletak kayak gitu, Fajar tuh tiba-tiba kerasa makin sakit kepalanya dan Fajar tuh kayak makin kaget karena lokasi tempat Putri ditemuin itu sama kayak tempat mayat Dewi ditemuin dulu. Waduh. Wah. Itu ada warga yang ngangkat mayatnya Putri dan itu tuh sama persis sama yang dulu Fajar alamin. Ya bedanya waktu itu Dewi, yang sekarang badannya Putri. Anjing. Gila. Berarti ini tuh semuanya ada di Fajar kali ya, Bi? Kayaknya segitu ya. Iya kan, aneh banget. Mantan istri pertamanya meninggal kayak gitu. Terus istri keduanya juga meninggal kayak gitu. Persis. Sebenarnya nggak mungkin si Fajar terkutuk kan? Ya nggak sih? Nah itu gua nggak tahu tuh apakah memang dia dikutuk atau memang kata yang tetuanya kan ada sosok yang pengen jiwanya dia gitu itu ya. maksud gua. Iya. Bisa jadi juga. Karena ya dia udah disembuhin berkali-kali. Entah memang sosok ini belum keluar dari badannya dia atau memang belum benar-benar pergi gitu kan. Gue juga gak tahu ya. Yang gak gue paham tuh kenapa berulang 2 kali di orang yang berbeda gitu. Itu dia Po. Karena kalau misalkan memang sosoknya itu istrinya dia dan udah berkali-kali sama istrinya Dewi gitu ya. Harusnya udah selesai dong. Ini 2 orang yang berbeda gitu kan. Itu yang gue juga. Ya makanya kalau yang salah si cowoknya kan harusnya berulang di dia kan. Ini kan berulang di Ke orang orang pasangannya lain ya. dia. Benar.
Muibi. Kalian percaya nggak sama statement yang bilang kalau di bulan Ramadan setan-setan tuh pada dikurung? Gue yakin sih semua orang pasti tahu statement ini ya. Tapi katanya juga, misalnya ternyata ada nih setan-setan yang belum kekurung pas udah masuk bulan Ramadan. Mereka ini tuh bakal lari, kabur, dan ngumpet di tempat-tempat yang aman buat mereka. Tempat-tempat yang udah pasti bisa dibilang banyak mudaratnya. Cerita yang bakal gue bacain ini tuh bukan buat cari pembenaran. Si pengirim cerita ini tuh panggil aja Agni ya. Dia beneran pengen sharing aja nih di sini. Jadi intinya beberapa tahun lalu Agni ini sempat kerja di sebuah tempat karaoke kecil-kecilan. Bukan termasuk ke brand besar atau mewah lah pokoknya. Dan selain karaokean, di tempat ini tuh juga nyediain minuman alkohol sama servis-servis pemandu karaoke gitu. Nah kalau masuk Ramadan, tempatnya tuh nggak libur, cuma jam operasionalnya tuh dipersingkat. Tapi yang pasti malam tuh tetap hidup. Kebetulan Agni nih kerja di bagian resepsionis ngerangkap admin. Tugasnya tuh simple, cuma nerima tamu, nyatet jam, ngecek ruangan, sama sesekali bantu bersih-bersih lah kalau udah sepi. Hari-hari awal puasa tuh biasanya berat, badannya tuh lemes, kepala pusing, tapi malam tuh tetap harus duduk di balik meja dengan senyum lah. Tempat ini tuh punya lorong panjang menuju kamar-kamar karaoke. Temboknya tuh dilapisin sama wallpaper lama dengan motif-motif abstrak gitu. Warnanya udah lumayan pudar kayak udah lama. Terus lampu lorongnya tuh kuning redup dan beberapa sering kedip-kedip gitu. Nah di ujung lorong ada pintu darurat yang emang jarang dibuka. Katanya tuh tembus ke tangga belakang. Tapi Agni sendiri tuh belum pernah bener-bener sampai ke sana. Dan sejak awal kerja di sini, Agni tuh udah sering denger cerita-cerita kecil tentang larangan nengok ke kaca pas lewat lorong tengah sendirian. Jangan nengok kalau ada yang manggil-manggil dari kamar kosong. Sama jam 3 ke atas jangan lama-lama di depan kamar nomor 7. Tapi ya cerita ini disimpan aja sama Agni di pikirannya dia. Sampai akhirnya ada satu malam di mana tempat kerjanya ini tuh lebih sepi dan cepet dari biasanya. Jam 11 malam. Agni nih sendirian di resepsionis, lampu depan tuh udah dimatiin, tinggal ada satu ruangan yang masih aktif. Itu tuh kamar nomor 5. Masih ada tamunya tapi gak tahu kenapa dari tadi tuh gak kedengeran suara apa-apa. Betah banget dan pas Agni nunduk, ngecek catatan, dia tuh nyium ada bau aneh. Bukan bau rokok, bukan bau alkohol, tapi ini tuh semerbak bau bunga melati tapi kecampur sama bau anyir darah basah gitu. Agni nih refleks ngangkat kepala, ngendus-ngendus, tapi bau itu tuh samar-samar datang dan pergi. Tapi sumbernya tuh dari si kamar nomor 5 tadi kalau diurutin. Penasaran nih, tapi Agni lebih pilih buat nyuekin ini semua. Dan ternyata ini tuh jadi kesalahan pertamanya dia. Nah malam berikutnya kejadian kecil mulai numpuk nih. Awalnya hal remeh, pintu kamar tuh yang harusnya kekunci tiba-tiba kebuka sedikit. Lampu lorong tuh mati lagi padahal baru diganti. Dan cermin di ujung lorong tuh jadi sering kelihatan burem berembun tanpa sebab. Agni di sini mulai sering jalan bolak-balik ngecek kamar kosong. Prosedurnya standar pokoknya. Tapi setiap dia lewat lorong rasanya kayak ada yang ngikutin. Padahal yang gak ada siapa-siapa. Sampai sekitar jam 1 lewat, Agni nih denger ada suara langkah kaki tuh cepet banget, kayak orang lari kecil dari arah lorong tengah. Dan langkah itu berhenti persis di depan kamar nomor 7. Akhirnya Agni buru-buru ke sana, dia berdiri di depan kamar dengan ragu. Gagang pintunya tuh dingin banget pas dipegang. Dan pas pintu kamar mau nyoba dibuka, dari dalam kamar tuh kedengeran ada suara pelan. Bukan nyanyian, bukan ketawa. Ini tuh lebih mirip kayak desahan nafas pendek, kesendat dari orang yang lagi nahan sesuatu di tenggorokan. Akhirnya Agni langsung mundur, takut dan lari kabur gitu aja. Puncaknya di 2 hari setelahnya, Agni dapat shift malam sendirian lagi. Dan sekitar jam 2 pagi, listrik sempat mati beberapa detik. Terus pas nyala, Agni nih ngedenger ada suara keras dari lorong kayak sesuatu jatuh terus keseret. Dan bodohnya si Agni ini malah kedorong buat nyamperin suara itu. Dorongan yang muncul tuh bukan karena penasaran, tapi lebih kayak emang ngerasa dipanggil aja. Agni tuh di sini cuma bawa senter sengaja biar bisa nyorot segala penjuru ruangan. Tapi pas dia ngarahin senter ke atas, jelas banget Agni tuh ngeliat di antara 2 lampu lorong yang mati ada banget sesuatu kegantung. Bukan lampu, bukan dekorasi. Sosok itu tuh putih, kusem, kainnya tuh kotor dan sobek. Ikatan di lehernya tuh longgar tapi jelas ada. Badannya tuh gak sepenuhnya
nyentuh lantai, tapi ujung kakinya tuh ngegantung beberapa senti di atas lantai. Dan yang paling bikin kaki lemes tuh sosok ini gak punya muka, Muy, Bi. Wow. Pelan-pelan sosok itu tuh gerak, bukan loncat, bukan ngedeket, tapi muter pelan. Kayak ngikutin arah cahaya senter Agni yang mulai gak stabil. Dan pas kain itu ngadep ke Agni sepenuhnya, Agni ngedenger ada suara perempuan ketawa kecil dari belakang. Dan pas dia nengok di ujung lorong deket pintu darurat, udah ada sosok perempuan rambut hitam panjang nyentuh ke lantai. Terus rambutnya tuh basah netesin air ke lantai. Kepalanya tuh sedikit miring kayak orang penasaran gitu, Muy, Bi. Dan secara jarak beneran cuma beda beberapa meter aja dari Agni. Itu tuh kuntil anak. Agni ini jadi trauma sekarang. Tapi ya Agni harus tetap masuk kerja, meskipun sekarang hawa di kantornya tuh jadi lebih dingin, berat, dan kayak ada yang selalu nyambut tanpa suara gitu. Yang berubah bukan cuma lorong, kamar-kamar karaoke pun mulai hidup dengan sendirinya gitu. Lampu kamar yang udah mati tuh tiba-tiba nyala pelan-pelan. Layar TV yang gelap suka mantulin bayangan orang berdiri deket gitu. Terus mikrofon kadang tuh bunyi dengung pendek, kayak ada yang nafas gitu. Semua yang muncul setiap kali udah lewat jam 12 malam. Dan yang paling ngeganggu tuh mereka mulai ngedeket secara posisi. Tapi yang gong itu tuh bukan dari kamar nomor 7, Muy, Bi. Itu malah dari kamar karaoke nomor 6. Dan malam itu ada 2 tamu terakhir. Terus abis tamunya pulang, Agni masuk buat cek dan beres-beres. Ruangan ini tuh paling ketutup, gak ada jendela, cuma lampu LED biru redup. Dan pas Agni ngebungkuk ngambil botol kosong, pintu kamar tuh nutup sendiri. Pintunya tuh gak ngunci, tapi gagangnya tuh geter pelan, kayak ada tangan yang ngegenggam dari luar gitu loh. Terus lampu tuh tiba-tiba mati. Terus muncul suara bisikan patah-patah gitu, kayak suara orang yang mulutnya tuh penuh tanah gitu. Akhirnya Agni langsung mundur sampai punggungnya tuh nyentuh sofa. Terus lampu nyala lagi, Muy, Bi. Dan di depan Agni udah berdiri kuntilanak itu. Kali ini lebih jelas, rambutnya nutup hampir seluruh muka. Kulitnya tuh warna abu-abu kebiruan kayak mayat lama. Dan lehernya tuh miring gak wajar. Sosok ini tuh gak teriak, dia cuma nyodongin badannya ke arah Agni, deket banget sampai bisa kecium bau anyir darah campur melati. Di sini Agni tuh nggak inget gimana dia bisa keluar dari ruangan itu. Pokoknya dia selamat aja tuh malam itu. Dan setelah teror-teror itu, Agni tuh nggak langsung stop kerja di situ. Bukan karena berani ya, tapi emang lebih karena dia tuh tahu pada saat itu dia tuh harus nyari duit. Dan seiring berjalannya waktu Agni di sana, kuntilanak itu tuh selalu nampakin dirinya dia. Kadang di ujung lorong sambil rambutnya nyeret-nyeret ke lantai, terus di dalam kamar karaoke kosong, atau sekelibet muncul di layar TV yang mati. Bahkan Agni tuh sampai udah gak kaget lagi kalau ketemu, saking udah kebiasanya ya. Tapi ya mungkin ini rezeki bulan puasa ya. Beberapa hari setelah lebaran, Agni dapat panggilan kerja di tempat lain, tempat yang lebih baik lah dibanding tempat kerjanya ini. Dan tanpa pikir panjang, Agni langsung keluar dari tempat kerjanya dia. Gak ada penjelasan dramatis lagi. Agni cuma bilang ke bosnya kalau dia udah gak sanggup lah kerja malam di situ lagi. Dan sampai sekarang dia tuh gak tahu kenapa si kuntilanak itu tuh masih muncul. Gak ada larangan yang kelanggar padahal, gak ada ritual juga, gak ada pemanggilan. Agni tuh cuma kebetulan ada di tempat yang salah, waktu yang salah, dan cukup